Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Narendra Fernel. Saya dari kelas 10 L5 dari SMA 22 Jakarta. Di sini saya bersama Nur Iksan. Nama saya Nurcan dari kelas 10 L5, nomor absen saya 24. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu bab yang ada di sosiologi kelas 10. Namun karena waktu kami terbatas di sini maksimal 10 menit, jadi kami hanya akan membahas satu saja. Materinya ini berjudul Keberagaman Manusia dan Budaya dalam Masyarakat Multikultural. Dan materi yang akan kami jelaskan di sini hanya satu, yaitu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial. Oke, langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Jadi apa sih diferensiasi sosial itu? Nah, teman-teman pasti pernah mendengar tentang stratifikasi sosial, yaitu perbedaan yang didasarkan pada tingkatannya. Jadi perbedaan itu ada tingkatannya. Sedangkan kalau diferensiasi sosial ini itu tidak ada. Jadi antara perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu sama, tidak berbeda. Itulah diferensiasi sosial. Oke. Lalu kita masuk langsung aja ya ke ciri-ciri diferensiasi sosial. Di sini ada 3 ciri-ciri, namun bisa kita lebarkan lagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah ciri fisik. Ciri fisik ini meliputi warna mata, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Yang kedua adalah ciri sosial, seperti perbedaan pekerjaan, peranan, prestis, dan kekuasaan. Kekuasaan sudah tahu ya, misalnya ada presiden, ada gubernur, nah itu berkuasa. Itu adalah ciri-ciri dari segi sosial. Lalu yang ketiga adalah ciri khas budaya. Maksudnya tuh perbedaan ini tuh dicirikan oleh perbedaan budaya. Budaya itu apa sih? Adalah sesuatu nilai yang dianut masyarakat. Sesuatu kepercayaan yang dilihat masyarakat juga termasuk ke budaya. Makanannya, adat istiadatnya, itulah budaya. Lalu yang keempat, tadi saya bilang bisa dijabarkan lagi menjadi 4. Sebenarnya yang keempat itu adalah gabungan dari sosial dan budaya, menjadi diferensiasi sosiokultural, di mana di dalamnya terdapat 4 perbedaan yang bisa kita jabarkan lagi, yaitu pertama adalah diferensiasi suku bangsa, yang kedua adalah diferensiasi agama, yang ketiga adalah diferensiasi klan, dan yang terakhir adalah diferensiasi profesi. Nanti itu semua bakal kita jabarkan lagi ya. Lalu kita masuk ke sumber penyebabnya. Jadi apa sih yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial ini? Jadi ada beberapa penyebab ya. Yang pertama ada dari faktor biologis dan kebudayaan, seperti usia, jenis kelamin dan gender, ras dan etnis. Yang termasuk ke dalam biologis jelas ya, usia dan jenis kelamin termasuk. Dan yang termasuk dalam faktor kebudayaan adalah gender dan etnis, seperti itu. Yang kedua adalah faktor sosial, seperti perbedaan agama, mata pencaharian, profesi ya, lalu latar belakang budaya, dan juga kepribadian. Nah, setelah kita masuk dari sumber penyebab tadi, kita masuk ke kriteria-kriterianya. Apa sih kriteria terjadinya perbedaan sosial ini? Yang pertama itu ada diferensiasi tingkatan. Maksudnya gini, itu diferensiasi yang terjadi karena adanya ketimpangan antara kebutuhan dan persediaan. Misalnya, di suatu daerah ini ada ketersediaan beras yang mana menipis sedangkan kebutuhannya meningkat. Nah, itulah diferensiasi tingkatan. Yang kedua adalah diferensiasi fungsional. Maksudnya apa? Ya diferensiasi berdasarkan spesialisasi seseorang, berdasarkan pekerjaan seseorang. Itulah diferensiasi fungsional. Dan yang terakhir adalah diferensiasi kultural. Jelas ya, maksudnya itu diferensiasi berdasarkan nilai-nilai yang dianut tadi, berdasarkan budaya, seperti itu. Lalu ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial, ada 2 ya secara garis besar. Yang pertama adalah diferensiasi secara biologis, yang kedua adalah secara sosiokultural. Yang dari biologis itu ada ras, umur, jenis kelamin, dan intelektual. Sedangkan yang dari sosiokultural ada suku bangsa, agama, klan, dan profesi. Ini akan kita bedah satu-satu. Yang pertama kita akan bicarakan diferensiasi secara biologis dulu. Yang pertama tadi ada diferensiasi ras. Apa sih ras itu? Jadi ras itu adalah perbedaan yang didasarkan pada ciri fisik seseorang. Misalnya dari warna rambut, warna kulit, warna mata bisa juga. Tapi yang paling menonjol sih biasanya warna kulit ya. Itu adalah perbedaan secara ras. Nah, kayak teman-teman bisa lihat ya, di situ ada banyak ras tuh diklasifikasikan oleh A.L. Kroeber. Ada yang Kaukasoid, Negroid, Asiatik, Mongoloid, dan juga yang lain-lain. Kita itu masuk ke yang Malayan Mongoloid di situ. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah diferensiasi umur. Ya jelas, maksudnya itu adalah diferensiasi yang didasarkan atas perbedaan usia. Misalnya nih, contoh yang gampangnya nih.
untuk kita bisa nyoblos di pemilu dan membuat KTP, usia minimal adalah 17 tahun. Artinya apa? Orang-orang yang usianya di bawah 17 tahun itu tidak bisa untuk mencoblos ataupun buat KTP. Nah, itulah yang termasuk ke dalam diferensiasi secara usia, secara umur. Jadi, orang ini umurnya berapa itu akan berbeda pun kewajibannya dan perannya akan berbeda seperti itu. Lalu yang ketiga adalah diferensiasi jenis kelamin dan gender. Nah, ini sering banyak orang salah paham nih dan sering juga make jenis kelamin dan gender secara bergantian. Sebenarnya itu beda. Jenis kelamin itu adalah perbedaan yang didasarkan pada perbedaan organ reproduksi pada wanita dan laki-laki. Itu jelas, itu gampang. Sedangkan gender adalah perbedaan yang didasarkan pada keadaan sosialnya, keadaan budaya sosialnya, dan psikologis yang menyangkut masalah laki-laki dan perempuan. Misalnya gini, dalam suatu komunitas nih, laki-lakinya berperan sebagai apa? Apakah sebagai pemimpin keluarga, ataukah malah perempuan yang adalah pemimpin keluarga? Nah, itu adalah contoh perbedaan dari gender. Itu gender ya, beda dengan jenis kelamin, tapi saling berkaitan. Lalu yang keempat adalah diferensiasi secara intelektual. Nah, kenapa ini masuk ke biologis? Karena begini teman-teman, saat kita belajar sesuatu yang baru dan kita paham akan materi tersebut, ilmu yang kita serap itu bakal membuat jaringan-jaringan neuron baru di otak kita. Itulah kenapa masuk ke diferensiasi secara biologis. Itulah penyebabnya. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu diferensiasi secara sosial. Yang pertama adalah diferensiasi suku bangsa atau etnik. Maksudnya gini, kalau ras tadi kan hanya berdasarkan persamaan ciri fisik. Kalau ini juga pakai ciri fisik, cuman nggak sebatas itu. Dia juga pakai misalnya budaya yang dianut, adat istiadatnya, itu berpengaruh untuk menjadikannya sebuah diferensiasi suku bangsa. Itu perbedaannya dengan ras ya, dia lebih kompleks. Yang kedua adalah diferensiasi agama. Ya, kepercayaan ya, kita percaya kemana. Di Indonesia kan ada 6 ya, 6 agama yang diakui pemerintah. Ada Konghucu, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Yang ketiga adalah diferensiasi klan. Maksudnya itu diferensiasi berdasarkan garis keturunannya. Ada yang berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal, itu tuh kayak di suku Batak tuh. Ada juga yang berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal seperti di suku Minang. Nah, itu namanya diferensiasi klan. Lalu yang keempat adalah diferensiasi profesi. Maksudnya itu pekerjaan. Ada seorang tuh yang punya skill di bidang seni, maka dia menjadi pelukis. Ada orang yang skillnya di bidang matematika, maka ia menjadi engineer, menjadi matematikawan, teknisi bangunan, seperti itu. Lalu apa saja sih pengaruh yang ditimbulkan diferensiasi sosial? Ini terakhir ya. Ada 3, seperti bisa dilihat. Yang pertama adalah fanatisme, bisa dilihat ya. Ada orang tuh, fanatisme agama, di situ saya ngasih contohnya. Maksudnya fanatisme itu apa sih? Jadi fanatisme itu merupakan rasa bangga yang berlebihan terhadap sesuatu. Dan ini bisa memicu radikalisme. Misalnya fanatisme agama. Bisa saja karena kita fanatisme terhadap agama kita sendiri, kita bisa menyalahkan agama lain secara publik, secara langsung. Dan itu tidak dibenarkan. Bahkan agama pun tidak membenarkan itu. Lalu yang kedua adalah sikap solidaritas ras dan agama atau etnis juga bisa. Nah, solidaritas ini ngerti ya, solidaritas itu maksudnya itu mempererat hubungan antara orang di komunitas tersebut, apakah itu sesama ras ataupun sesama agama. Ini kalau misalnya berlebihan itu bisa jadi fanatisme, cuman jangan sampai berlebihan. Saya lihat di situ ya, ada MLK, Martin Luther King, yang sedang berpidato tentang hak asasi manusia untuk orang kulit hitam dulu di Amerika, tuh terkenal banget. Lalu yang terakhir adalah toleransi. Ya jelas ya, kita udah tahu ya, yaitu membiarkan seseorang melaksanakan haknya. Itulah toleransi, dan itulah 3 hal yang ditimbulkan oleh diferensiasi sosial. Maka teman-teman, sudah selesailah materi kita hari ini karena juga waktu yang terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, Iksan juga. Sekian, terima kasih teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.